Jadi menurut sebagian pendapat, jadi ada yang mengatakan yang harus diperhitungkan kepada keseluruhan tahun. Wakila bitoropai, dan ada juga yang mengatakan di awal dan di akhir tahun. Gitu. Ada yang mengatakan menghitungnya itu permulaan usaha, permulaan bisnis dagang, gitu. Karena ini berkaitannya perdagangan, beda dengan bisnis yang lain, kuli beda, gitu kan. Maka masuk kepada pasal waktu qawamu urudut tijarah inda akhiril hawal bimasturiat bih, yaitu masuk kepada pembahasan zakat tijarah, zakat perdagangan. Waktu qawamu urudut tijarati inda akhiril hawal bimasturiat bih wa yuhraju min dalika rukul usyur. Barang-barang dagangan harus ditaksir harganya bila tiba akhir tahun. Zakatnya barang dagangan, jadi ada nisab dan juga haul. Seperti yang sudah kita ketahui, nisabnya adalah seukuran 93 gram emas. Itu. Kemudian haulnya, kalau misalnya permulaan jualan itu di bulan apa, nanti dikeluarkannya di bulan. Jadi karena haul itu termasuk syarat mengeluarkan. Bila tiba akhir tahun, dengan nilai mata uang yang digunakan untuk membeli barang-barang itu. Bimas beriat ini, wa yuhraju min dalika rukul usyur, dan harus dikeluarkan zakatnya yaitu 1/4 dari 1/10, berarti 2,5%. 1/4 dari 1/10 dari seluruhnya, tinggal dihitungnya. Masuk kepada rinciannya, wa qad alimta anna nisaba wal haula mu'tabarun fi zakati tijarah. Telah engkau ketahui bahwa nisab dan haul merupakan syarat yang harus diperhitungkan di dalam mengeluarkan zakat ketika kita membuka usaha jualan. Itu. Wa hadalah hilaf fi istiratihi li umumil akhbar. Lakin biwaktil itibari bihauli khilafun. Dalam persyaratan ini tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan di antara para ulama karena melihat keseluruhan hadis-hadis tadi. Namun di dalam penetapan waktu haul ada khilaf di antara para ulama. Di dalam penetapan waktu, yaitu bertemunya tahun itu, ada perbedaan di antara para ulama. As-sahihu annal itibaru bi akhiril haul. Kaul yang sahih bahwa yang diperhitungkan adalah akhir tahun. Li'anna al-wujuba yata'allaqu bil qimati la bil ain. Karena yang berhubungan dengan wajibnya zakat adalah harga barang, bukan keadaan barang. Wa taqwimul urudi fi kulli lahdatin yashu wa yahuju ila mudawamatil aswaq wa muraqabati dzalik fatubira waqtul wujubi wa huwa akhirul haul. Sedangkan untuk menaksir harga barang tiap-tiap waktu, hal itu sangat menyulitkan dan harus selalu pergi ke pasar untuk pengawasan harga barang. Maka oleh karena inilah, maka waktu wajibnya zakat harus diperhitungkan, yaitu pada akhir tahun. Ini menurut kaul yang sahih. Jadi menghitungnya itu di akhir tahun saja. Ini kalau setiap hari dihitung, kadang-kadang ya harga juga naik turun memperhitungkannya. Jadi menaksir barang di sini berarti di sini keseluruhan, bukan hanya laba saja yang dihitung, gitu ya.
Di sini di Kifatul Ahyar yang dihitungnya keseluruhan yang ada di situ, ditaksir harganya. Jadi ketika misalnya buka usahanya di bulan Sya'ban dulu, membuka warungnya, tijarohnya, perdagangannya di bulan Sya'ban, maka ketika datang Sya'ban yang depan, di bulan Sya'ban dihitung lagi, dihitung yang ada di situ. Jadi penghitungan satu kali saja di akhir tahun, gitu. Untuk mempermudahnya menurut kaul yang sahih. Dihitung itu yang ada di, kalau misalnya perdagangnya dagang kelontongan misalnya, ini yang ada ini cengek berapa kilo nih, kerupuk berapa kintal misalnya itu kan. Terus dihitungnya ke harga, gitu. Jadi kalau dihargakan ini barang semuanya kalau diuangkan itu misalnya sudah nisab sampai 9 nisab seharga emas 93 gram di tahun itu, gitu, di tahun itu. Nah maka dikeluarkanlah 2,5% dari keseluruhannya, itu 1/4 dari 10. Ini menurut kaul sahih. Untuk mempermudah, maka ini pendapat yang kaul sahih as-sahih. Wakila yutabaru bijabihi. Ada yang mengatakan harus diperhitungkan kepada keseluruhan tahun, gitu. Misalnya di bulan pertama itu modal dan labanya sekian, bulan kedua sekian, terus dihitung misalnya setiap harinya sehingga mencapai di akhir tahun itu, gitu. Jadi menurut kaul yang lain, gitu. Menurut pendapat yang lain. Jadi kalau ada yang berpendapat seperti itu berarti ada pendapat ulamanya, itu supaya tidak menjadi perpecahan. Makanya dalam pengajian itu ada yang harus jadi pegangan, ada yang menjadi sebuah pengetahuan supaya tidak menjadi sebuah keusilan. Jadi menurut sebagian pendapat, jadi ada yang mengatakan yang harus diperhitungkan kepada keseluruhan tahun. Wakila bitorafaihi, dan ada juga yang mengatakan di awal dan di akhir tahun, gitu. Ada yang mengatakan menghitungnya itu permulaan usaha, permulaan bisnis dagang, gitu. Karena ini berkaitannya perdagangan, beda dengan bisnis yang lain, kuli beda, gitu kan. Jadi adalah dagang, perdagangan, tijarah. Di awal permulaan membuka usaha perdagangan dan di akhir yaitu tahun. Nah ini menurut pendapat yang ketiga. Makanya tadi sudah dikatakan as-sahihu, menurut kaul yang sahih adalah dihitungnya hanya di akhir tahun saja, karena terkadang harga barang itu berubah. Fa'ala as-sahih in kana mal tijarah istarahu bidarahim aw dananir wa kana naqdu nisaban qawama bi akhiril haul. Jadi menurut kaul sahih, jika barang dagangan itu dibeli dengan uang dirham atau uang dinar dan mata uang tersebut mencapai nisab, maka barang-barang itu harus ditaksir lagi pada akhir tahun, yaitu dengan mata uang tersebut. Fa'in balagot qimatu nisaban jakahu wa ila ala. Jika mencapai nisabnya maka harus dikeluarkan zakatnya, dan apabila tidak mencapai nisab tidak dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau ingin tambah berkah hanya dikeluarkan zakat sunat saja infaknya. Itu diantara. Wa ingkana rasul mali nakdan walakin nauduna nisab qawama binakdi aidon ala sahih. Jika uang pokok berarti modal, apabila modalnya berupa mata uang, walakin nauduna nisabi, tetapi belum mencapai nisab, juga harus dinilaikan dengan mata uang tersebut menurut kaul sahih. Gitu. Wahada yang tiku, wahada yang tobiku ala kalami syekh bimasturiyat bisawaun kana samanu mali tijarah nisoban amlah. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pengarang dengan nilai mata uang yang digunakan untuk membeli barang-barang itu,
baik barang dagangan itu mencapai nisab maupun tidak. Gitu. Sedangkan apalau kana rasul mali aradon bi an malaka mala tijarati bi aradil lil kiniyah au ghairihi fayuqawimu bi qalibi nakbil balad min darahimi au dananin. Apabila modal pokoknya itu berupa barang, misalnya orang itu memiliki barang dagangannya dengan ditimbun atau tidak ditimbun, maka harus ditaksir dengan nilai mata uang yang berlaku di daerah orang itu berupa mata uang dirham atau dinar. Kalau di Indonesia berarti rupiah, betul ya, berarti rupiah. Jadi ditimbangnya, dinilaikannya kepada mata uang yang ada di daerahnya, yang ada di negaranya, itu yang ada di negaranya. Apabila misalnya berupa barang, tetap dihitung kepada uang, gitu, kepada uang. Pain balago bini soban jakahu wa ilakala. Jika telah ditaksir semuanya dapat mencapai nisab, maka wajib zakat, dan jika tidak maka tidak wajib zakat. Meskipun upama ditaksir dengan mata uang lainnya dapat mencapai nisab, gitu. Jadi kalau misalnya dengan mata uang rupiah ini belum sampai kepada nisab, tapi kalau dengan mata uang luar negeri itu mencapai nisab, tetap saja tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi disesuaikannya di situ. Walau kana fi balani naqdani mutasawiyan lain balago biadi makawama bi, andai kata di daerah orang itu terdapat dua mata uang yang sama berlakunya, maka jika barang dagangan itu dapat mencapai nisab dengan salah satu nilai mata uang, maka barang dagang itu wajib dinilaikan dengan mata uang tersebut. Jadi mana misalnya yang dinilaikannya kalau misalnya ada mata uang yang sama. Wa in balago bihi ma fasayu anal malika yatakhayyaru wa yuqawima bimasamin huma wa qila yura'il albato lil masakin. Dan apabila dapat mencapai nisab dengan kedua mata uang tersebut, maka menurut qaul sahih boleh memilih mata uang mana yang dikehendaki apabila sama. Ada yang mengatakan wajib memilih apa yang sekiranya menguntungkan orang miskin, yang disebut dengan nakad, mata uang, gitu. Wa naqdu wa huwa adarru min al-abi wal qidam. Jadi ada yang mengatakan kalau misalnya ada mata uang yang sama, menurut qaul sahih mengambilnya dengan takaran mata uang mana saja yaitu yang diinginkan. Tapi menurut qaul yang lain, maka pilih saja mata uang yang mana nantinya menguntungkan fakir miskin. Bagaimana apabila memiliki harta dagangan tersebut, walau malaka malatijaroh binakdin wa ghairihi minal urud fama qabala darohima qawama biha wa ma qabala urud qawama binakdil balad. Seandainya perkataan orang itu mempunyai barang dagangan berupa mata uang dan juga yang lainnya yakni berupa barang, maka barang dagangan mana yang mengimbangi dirham, maka harus dinilai dengan mata uang dirham, dan mana yang mengimbangi barang harus dinilai dengan mata uang yang berlaku di daerahnya atau negaranya. Jadi apabila punya dagangan tapi bukan, yaitu dengan sudah misalnya menjadi uang semua, masih utuh dagangannya dengan berupa barang, maka tetap dinilaikan kepada mata uang yang ada di daerahnya. Apabila mata uangnya dirham, maka dihitung dengan dirham. Apabila mata uangnya rupiah, dinilai dengan rupiah berarti. Walau lam ya'lam mastarahu bihi qawama binaqbil balad qalahu ruwani bil bahr. Bahkan apabila orang itu tidak mengetahui dengan mata uang apa dia membeli barang dagangannya, maka harus dinilai dengan mata uang yang berlaku di negaranya. Demikian kata Aruya di dalam kitab Al-Bahr. Adapun pada permulaan tahun harus dilihat uang pokoknya.
yaitu hadza ma yata'allaqu bil hawal amam tidawul hawal payang zalu bi ra'sil mal. Apa yang telah diterangkan di depan, di belakang yang sudah kita ketahui adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan akhir tahun. Sedangkan pada permulaan tahunnya harus dilihat uang pokoknya. Permulaan tahunnya, permulaan buka usaha dagang. In kana naqdan wa huwa disabut bi anistara bi mi'atai dirhamin aw isina dinaran mala tijarah. Pabtidaul hawl min hini milki nisab. Apabila uang pokok atau modal berupa naqd, berupa mata uang emas atau perak dan telah mencapai nisab, misalnya orang itu membeli barang dagangannya dengan 200 dirham atau 10 dinar, maka permulaan tahunnya dihitung sejak mempunyai nisab. Gitu. Jadi permulaan zakatnya itu berarti di awal buka usaha sudah mulai dikeluarkan zakatnya, nanti di akhir tahun dikeluarkan zakatnya. Nah itu wa yumna halut tijarah alaihi ay ala haulin nisab wa hada idastara bi ainin nisab, dan orang itu harus mendasarkan tahun dengan berdasarkan tahun dagangannya pada tahun nisab. Demikian ini juga jika membelinya dengan uang satu nisab yang dinyatakan tunai. Kalau ngutang, modalnya ngutang tidak. Ini yang uangnya tunai. Misalnya modal usaha dagangnya itu sudah sampai pada nisab dan uangnya tunai, maka di saat buka usahanya juga sudah dikeluarkan dulu zakatnya 2,5%, nanti di akhir tahun dikeluarkan lagi. Ini apabila uang tunai yang sudah nisab. Kalau belum nisab berarti nanti saja di akhir tahun dihitung keadaan barang keseluruhannya apakah sudah sampai pada nisab atau tidak. Nah, ini kalau dapat di kitab Kifayatul Akhyar. Wa yumnahu tijarah alai ay ala haulin nisab. Wahada idastara bi'anin nisab, dan orang itu harus berdasarkan tahun dagangannya pada tahun nisab. Demikian ini jika membelinya dengan uang satu nisab yang dinyatakan tunai. Amma idastara binisabin fidimati sumana qadau bisamani payam qad haulu naqdi. Jika orang itu membeli barang dagangannya dengan uang satu nisab dalam tanggungan, dalam arti menghutang, kemudian barang pembeliannya itu diuangkan dengan uang emas atau perak, maka terputuslah tahun akadnya dan harus melalui tahun dagangannya dengan waktu dia membeli barang. Ayam qad yuhaulu naqdi wa yabtadi'u hawla tijarah min waqti syira'i. Nah, misalnya kita buka usaha dagangnya itu modalnya minjem, walaupun sudah nisab tetap belum dikeluarkan zakatnya. Nah, itulah diantaranya. Jadi tetap ini yang tunai, bukan yang hutang. Wa in kana rasul mali darahima awadana diro illa annaha dunanisab. Jika uang pokok atau modal berupa dirham atau dinar tetapi belum sampai satu nisab, maka permulaan tahunnya sejak memiliki barang dagangannya. Fabtidaul hauli min hini milki ardit tijarah. Hada kullu idza malaka mali tijarah binaqdin. Demikian ini jika orang itu memiliki dagangannya dengan menggunakan uang yang dari dirham dan dinar. Amma idza malaka bi ghairi naqdin payang dulu in malaka bi ardin la zakata fihi kasyabi wal amid. Namun
apabila orang itu memiliki dagangannya dengan selain uang nakad seperti uang rupiah, maka dilihat dulu. Jika orang itu memiliki dagangannya dengan sesuatu barang yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya, seperti pakaian dan juga hamba